Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mulia Ramawati, berasal dari kelas Milia 1D dengan nomor BP 2130117. Baiklah, secara singkat, revolusi 4.0 memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan 1 yaitu 1.0 dimulai pada tahun 1750 hingga revolusi 4.0 hingga sekarang. Revolusi 2.0 dimulai pada awal abad ke-20 dan revolusi 3.0 masih abad ke-20 dan revolusi 4.0 dimulai pada awal tahun 2000-an hingga sampai sekarang. Revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari revolusi 3.0. Pada revolusi ini terfokuskan pada perkembangan dunia industri yang ada di dalamnya dan saling berkolaborasi dan berkomunikasi di dalamnya. IoT. Pada akhir 1960-an, IoT berkembang sangat pesat. Pada awal abad ke-21, istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas dalam media. Selain itu, beberapa perkembangan besar mendukung revolusi IoT. Salah satunya adalah internet yang terhubung ke internet yang diperkenalkan pada tahun 2000-an. Yang dimaksud dengan IoT sebuah konsep objek di mana mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau internalisasi dengan perangkat komputer. Sejarah robot dimulai pada tahun 1929, tahun 1932 dan berlanjut pada tahun 1951 dan 1963 hingga tahun 2011. Perbedaan dari robot 3.0 dan robot 4.0. Robot industri 3.0 adalah program untuk melakukan pekerjaan apabila melakukan pekerjaan baru harus diprogram ulang. Sedangkan robot di industri 4.0, robot dapat berinteraksi satu sama lain, mampu belajar melakukan pekerjaan baru dengan menggunakan atau tanpa bantuan dari manusia dan tidak perlu program ulang. Definisi dari robot itu sendiri adalah manipulator atau multifungsi dan dapat diprogram ulang, yang dirancang untuk menggerakkan material, alat, atau perangkat khusus melalui sebuah gerakan program tertentu untuk melakukan aktivitas tertentu. Kegunaan pada robot itu sendiri adalah pada proses otomasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya aktivitasnya pengecatan dan masih memerlukan tenaga manusia sebagai operator untuk mengendalikan tiap bagian dari robot. Yang dimaksud dengan robot otonom itu sendiri adalah robot yang dirancang dan direkayasa untuk menangani lingkungannya sendiri dan bekerja untuk waktu lama tanpa campur tangan manusia. Biasanya robot itu melakukan secara mandiri karena mengerjakan pekerjaan tanpa ada interaksi manusia kecuali jika diperlukannya. Komponen pada robot yang terdiri dari sensor sebagai pengendara rangsangan dari luar, 2 badan menghubungkan semua anggota tubuh, 3 aktuator komponen mekanik untuk menghasilkan gerakan, 4 lengan untuk melakukan pergerakannya, 5 sandi menghubungkan lengan dengan jari-jari, 6 jari-jari bagian bertindak seperti jari dengan jari tangan manusia. Yang dimaksud dengan additive manufacturing itu sendiri adalah proses penggabungan bahan untuk membuat objek dari data model 3G. Proses manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikomunikasikan untuk menghasilkan barang jadi atau finished product. Perbedaan dari additive manufacturing dan subtractive manufacturing. Sedangkan subtractive manufacturing adalah proses manufacturing dengan cara menghilangkan sebagian dari dimensi benda kerja. Sedangkan additive manufacturing adalah proses manufacturing dengan prinsip penambahan material. Kelebihan dari additive manufacturing adalah mampu membuat produk yang memiliki kompleksi yang tinggi, tidak memerlukan alat tambahan untuk desain yang berbeda, biaya tetap lebih rendah untuk pengembangan produk.
dan tidak memerlukan gudang yang besar untuk penyimpanan produk atau material, serta waktu lebih efisien. Sedangkan kekurangan dari additive manufacturing itu tersendiri terbatas untuk satu mesin hanya memiliki satu material. 2. Membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. 3. Ketersediaan variasi masih terbatas. 4. Kurangnya standar untuk memastikan kualitas jangka panjang. 5. Dapat membuat banyaknya pembajakan dan materinya copyright. Manufacturing Execution System atau MES. MES merupakan sistem informasi yang menghubungkan atau memantau dan mengontrol sistem manufaktur dan aliran data kompleks pada rantai produksi. Perbedaan dari DCS dan SCADA. Kalau DCS itu menekankan operasi tingkat proses, ideal untuk mengendalikan operasi di satu fasilitas atau produk, sedangkan SCADA didorong oleh peristiwa dan memprioritaskan pengumpulan data dan mengumpulkan data dari satu pabrik.